तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने. Assalamualaikum, halo kawan, gimana kabar Anda semua? Aku harap selalu sehat dan gembira selalu. Jumpa lagi dengan saya Ahmad, tentunya di channel Ahmad Irama F7i. Kawan, kali ini kita akan bicara tentang kecerdasan buatan, atau yang populer dengan sebutan AI. Apa itu AI? Apa saja jenis AI? Kegunaan AI dan sisi gelap AI. Oke, mari kita simak dan belajar bersama. Dan jangan skip, simak sampai selesai ya. Konten AI semakin ramai, peluang atau ancaman? Di era digital hari ini, kita sedang menyaksikan sebuah perubahan besar. Bukan lagi sekadar tren media sosial. Bukan hanya soal viral atau tidak viral. Tapi perubahan cara manusia berpikir, bekerja, dan berkarya. Namanya adalah kecerdasan buatan. Atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah AI, Artificial Intelligence. Hari ini, konten berbasis AI semakin ramai. Semakin viral. Semakin banyak yang menggunakannya. Dari kreator kecil sampai perusahaan besar. Dari video pendek sampai film. Dari suara narasi sampai gambar realistis. Apakah ini peluang besar? Atau justru ancaman bagi kreator? Mari kita bahas bersama. Apa itu AI? AI adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Ia bisa belajar. Ia bisa menganalisis. Ia bisa membuat keputusan. Bahkan, ia bisa menciptakan karya. Kalau dulu kita harus mengetik sendiri, edit sendiri, desain sendiri, rekam suara sendiri, sekarang, kita bisa dibantu AI. Dan inilah yang membuat dunia konten berubah drastis. Bukan leher berdasi yang kudambakan, dia yang... Jenis-jenis AI yang perlu kita ketahui. Supaya tidak hanya ikut-ikutan tren, kita harus paham jenis-jenis AI yang sedang berkembang. 1. Narrow AI, AI Lemma. Ini adalah AI yang dirancang untuk tugas tertentu saja. AI ini pintar, tapi hanya di satu bidang. Contohnya AI yang bisa mengenali wajah, AI yang bisa menerjemahkan bahasa, atau AI yang bisa menjawab pertanyaan. 2. General AI, AI umum. Ini adalah AI yang masih dalam tahap pengembangan. Tujuannya adalah membuat AI yang memiliki kemampuan seperti manusia secara umum. Bisa berpikir, bisa memahami konteks, bisa belajar banyak hal tanpa dibatasi satu tugas saja. Saat ini, teknologi seperti OpenAI sedang mengarah ke sana. Tapi General AI sepenuhnya seperti manusia? Belum ada. 3. Generative AI. Nah, ini yang sedang meledak. Generative AI adalah AI yang bisa menciptakan sesuatu yang baru. AI pembuat gambar seperti Midjourney. AI pembuat desain seperti Canva AI. AI pembuat video seperti Runway. Generative AI bisa membuat script video, thumbnail, musik, suara narasi, bahkan wajah manusia yang tidak pernah ada. Dan inilah yang membuat konten AI semakin ramai. तुझको लेने दिल के बदले में. 4. Machine Learning, ML. Machine learning adalah bagian dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data. Semakin banyak data, semakin pintar sistemnya. Iklan yang sesuai minat kita. Prediksi tren konten. 5. Deep Learning. Ini lebih dalam lagi. Deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Teknologi ini yang membuat AI bisa mengenali wajah, membuat suara mirip manusia, membuat gambar super realistis. Kenapa konten AI semakin ramai? Sekarang kita masuk ke inti. Kenapa konten AI makin banyak dan makin viral? 1.
lebih cepat. Dulu buat satu video bisa 2 hari. Sekarang dengan AI, bisa 2 jam. 2. Lebih murah. Tidak perlu studio mahal. Tidak perlu aktor profesional. Tidak perlu editor banyak. 3. Mudah untuk pemula. Bahkan kreator kecil bisa bersaing. Dan ini kabar baik. Tapi, ada sisi gelapnya. AI bisa membantu, tapi juga bisa membuat kreator malas berpikir. Konten jadi terlalu instan, terlalu mirip satu sama lain, kurang sentuhan manusia. Bahkan kadang, kita tidak tahu mana suara asli, mana suara AI. AI itu alat, bukan pengganti. Guru-guru semua, AI bukan musuh. AI adalah alat, seperti kamera, seperti mikrofon, seperti komputer. Masalahnya bukan di teknologinya. Masalahnya ada pada cara kita menggunakannya. Kalau kita gunakan untuk Edukasi. Dakwah. Inspirasi. maka AI menjadi berkah. Tapi kalau hanya untuk mengejar viral tanpa nilai, maka hasilnya kosong. Cara bijak membuat konten dengan AI. Gunakan AI untuk membantu, bukan menggantikan pikiran. Tetap gunakan ide asli. Tambahkan opini pribadi. Bangun karakter diri. Jangan bergantung 100% pada AI. Karena orang bukan hanya mencari informasi. Orang mencari koneksi. Dan koneksi lahir dari manusia, bukan mesin. Kita sedang hidup di zaman perubahan besar. AI bukan masa depan. AI adalah sekarang. Konten AI akan semakin ramai, semakin canggih, semakin sulit dibedakan. Tapi satu hal yang tidak bisa digantikan adalah hati, adalah pengalaman, adalah perjuangan. Gunakan AI, quasi AI, tapi jangan kehilangan jati diri. Karena di balik semua teknologi, manusia tetap yang menentukan arah. Nah kawan, bagaimana? Sudah jelaskan. AI hanyalah alat dan subjeknya adalah kita. Tinggal sekarang kita pilih yang mana. Oke teman, sampai di sini dulu jumpa kita. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Bukan bahu berbintang.